Kembali lagi di gereja ya, setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKM Anugerah. Aku tunggu ya kehadirannya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah hari ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita bergerak bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi sekali lagi guys ya. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kita semua. Haleluya. Amin. Hai kids, apa kabar? Nah, senang sekali Kak Edi hari ini menyapa kalian semua yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus semua merasa sukacita. Amin ya. Nah, hari ini Kak Edi membawa sesuatu untuk kita sama-sama mencoba. Apa tuh kira-kira? Nah, Kak Edi mau nanya, ada nggak ya di rumah suka main batu?
Ada? Sering? Wah, hari ini Kak Edi bawa batu, bawa air, bawa tisu, bawa sikat. Kira-kira kita mau ngapain? Ya, yuk kita sama-sama lihat ya. Nah, Kak Edi bawa batu. Batu ini batu masih kotor. Ada sikat dan ada air juga. Kita kira-kira kalau hanya batu dan sikat bisa bersih nggak ya? Nggak bersih, susah. Coba kita cemplungin ke air. Kira-kira bisa nggak? Bisa tambah bersih nggak? Sikat. Lumayan. Tambah bersih. Bener ya, tambah bersih ya. Nah, kira-kira kalau tanpa air bisa bersih juga nggak? Tanpa air nih ya, dilap dulu. Bisa, tapi susah. Ini kan bekas air tadi. Nah, dari tadi yang sudah Kak Edi lakukan, kita sama-sama lihat bahwa batu-batu kotor ini tidak mudah untuk dibersihkan. Jadi membutuhkan air untuk bisa membersihkan batu tadi yang tadinya kotor menjadi bersih. Bisakah tanpa air? Tidak bisa, bukan? Jadi air ini membantu membersihkan bebatuan tadi. Nah, firman Tuhan hari ini juga bercerita tentang Raja Daud. Raja Daud ini berdoa minta sesuatu kepada Allah. Kira-kira apa yang diminta Raja Daud? Nah, Daud meminta agar Allah membersihkannya sampai bersih. Membersihkan dari apa? Yuk, untuk mengetahui hal ini, kakak sudah siapkan video. Mari kita lihat sama-sama video ini ya. Raja Daud menulis Mazmur untuk mengakui dosanya. Daud berdoa, "Ya Tuhan, bermurah hatilah kepadaku karena kasih setiamu. Berikan belas kasihan-Mu yang besar. Hapuslah kesalahan yang telah kulakukan. Bersihkan pelanggaranku dan jadikanlah aku bersih dari dosa." Daud berkata, "Aku tahu apa yang kulakukan salah. Sepanjang waktu aku memikirkannya. Aku tidak taat perintah-Mu dan berdosa terhadap-Mu. Tuhan, Engkau layak menghukumku karena Engkau adalah hakim yang adil. Sebenarnya aku selalu berdosa. Engkau menginginkan sesuatu yang lebih untukku. Jadi berikan aku kebijaksanaan, bersihkan dosaku dan jadikanku baru. Cucilah aku dan aku akan lebih putih dari salju." Hati Daud hancur karena dosanya. "Izinkan aku mendengar suara sukacita dan kebahagiaan lagi." Daud berdoa lagi demikian, "Berpalinglah dari dosaku dan singkirkanlah kesalahanku. Tuhan, bersihkanlah hatiku, kuatkan rohku. Jangan tinggalkan aku atau mengambil Roh Kudus-Mu daripadaku. Aku akan mengajari orang lain tentang-Mu sehingga mereka berpaling kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, dan aku bernyanyi tentang kebenaran-Mu. Aku akan memuji-Mu. Aku akan memberi-Mu pengorbanan yang Engkau inginkan, diriku yang rendah hati." Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan siapapun yang percaya kepadanya. Daud mengakui dosanya dan meminta Tuhan untuk mengubah hatinya sehingga dia tidak ingin berbuat dosa lagi. Ketika kita menyadari dosa kita dapat mengaku kepada Allah dan meminta pengampunannya. Yesus menutup rasa bersalah kita dan mengubah hati kita sehingga kita dapat memiliki hidup bersamanya selamanya. Daud telah melakukan dosa. Dia tahu bahwa dia itu pantas untuk dihukum. Orang yang berdosa sudah pantas untuk dihukum. Itu adalah konsekuensinya, bukan? Nah, Allah adalah hakim dan yang bersalah harus dihukum. Daud mengatakan kepada Tuhan bahwa dia menyesal atas dosanya. Daud ingin menjadi baru dan lebih putih dari salju. Coba adik-adik bayangkan di rumah sekarang. Melakukan kesalahan, terus dipanggil sama papa atau mama. "Hei kamu, ngapain kamu begini? Misalnya gitu ya, mama kita marah misalnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan, "Ma, sorry, aku nggak tahu, aku minta maaf." Begitu bukan? Itulah yang Daud ingin lakukan kepada Tuhan dan sudah dia lakukan kepada Tuhan. Daud ingin hatinya itu murni seperti kasihnya yang tidak dihalangi oleh dosa. Nah, Daud tuh memuji Tuhan karena Tuhanlah yang menyelamatkan dia.
Daud berjanji untuk membantu orang lain agar Tuhan itu menjadi pusat dalam kehidupannya. Jadi Daud ingin orang melihat Tuhan sebagai pusat dan orang-orang itu beriman kepada Allah. Seperti juga dengan kita. Ya, bagaimana kids di rumah? Seperti Daud yang diampuni karena dia mengakui dosanya dan menunjukkan pertobatannya sejati. Daud juga diampuni karena kasih setia Allah. Ini dua hal yang penting ya. Karena kita minta ampun ya, sebagai respon kita itu merasa bersalah, bertobat. Tetapi yang penting yang kedua adalah Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penuh kasih setia sehingga dia mau mengampuni Daud. Demikian pula dengan kids. Kids diampuni karena Allah itu adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Bukan semata-mata kita ini orangnya memang harus diampuni, enggak. Tetapi karena kita itu yang sudah berdosa dan Allah yang sangat mengasihi kita. Itu. Karena anugerahnya, kids harus berani datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya, itu penting. Karena kalau kita tidak datang, tidak mengaku dosa kita, ya, itu Tuhan tidak suka ya. Jadi kita harus mengaku dosa, datang ke hadapan Tuhan. Nah, ketika kita menyadari dosa kita dapat mengaku kepada Allah dan meminta pengampunannya. Yesus menutupi rasa bersalah kita dan mengubah hati kita sehingga kita ini memiliki hidup yang baru bersama-sama dengan Dia selamanya. Ya, jadi intinya adalah kalau kita berserah, mengaku dosa kita, membiarkan Yesus masuk untuk mengampuni kita, menutupi segala kita menjadi bersih. Nah, kita memiliki hidup bersama-sama dengan Tuhan. Daud juga sama. Dia sangat menginginkan Allah membersihkan hatinya supaya putih dan murni. Kids pun juga bisa meminta hal ini kepada Tuhan ya. Meminta dengan berdoa. Supaya apa? Supaya kids, Kak Edi semuanya ini membenci kedua dosa. Ya, kalau kita sudah benci dosa, kita nggak melakukan lagi, kan? Nah, Raja Daud menulis doa kepada Allah begini, untuk meminta pengampunan atas dosanya. Jadi Daud bertobat dari semua kesalahannya yang telah dia lakukan. Dia memuji Allah karena kesetiaan Allah. Hati Daud hancur karena dosanya. Jadi ini yang penting ya, kita semua. Kalau kita sudah mengaku dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, kita harus benar-benar menyucikan diri kita. Ya, kita harus benar-benar hancur dan mengaku dosa kita dan kita tidak mengulangi lagi. Raja Daud meminta Tuhan untuk menghapus kesalahannya, membersihkan hatinya, dan Daud ingin hatinya itu bersih. Dan Daud juga mau mengajar kepada orang lain tentang semua yang sudah Allah lakukan. Daud tahu bahwa Allah Tuhan itu adalah setia dan Tuhan mau memulihkan dia. Kita menerima pengampunan Allah melalui Yesus. Tuhan menyuruh kita untuk mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati kita bahwa Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Ketika kita bertobat dan percaya, kita akan menerima pengampunan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Biarlah hari ini sekali lagi kita dikuatkan. Kalau kita melakukan dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan membersihkan hati kita dari dosa dan kita layak menjadi anak-anaknya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari Raja Daud. Bagaimana Raja Daud mengaku dosa, mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan berkenan menyucikan. Seperti batu yang kotor yang sudah dibersihkan oleh air, demikian pula dosa kami. Apabila kami mengaku dosa kepada Tuhan,
Tuhan yang membersihkan, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.